Indonesia Emas 2045 merupakan program pemerintah yang menjadi suatu impian bagi bangsa Indonesia. Terlebih lagi bagi pemerintah dan para pemuda Indonesia yang mengharapkan bangsa ini menjadi negara yang lebih maju. Sehingga program ini menjadi salah satu harapan besar bagi bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah Indonesia setelah 100 tahun kemerdekaan, guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama pada peningkatan infrastruktur negara dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Tentu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, definisi pelayanan publik sendiri ialah pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga atau penduduk negara atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini contohnya yaitu perpajakan, perizinan, persuratan, maupun pada bidang pendidikan. Namun, kali ini kita akan mengupas tuntas pada bidang pendidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelayanan publik pada bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang ataupun mendorong lahirnya penerus bangsa yang dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lagi saat ini negara Indonesia sangat jauh tertinggal dalam efektivitas sistem pelayanan publik. Contohnya negara Finlandia, Singapura, Inggris, atau bahkan negara-negara tetangga lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya perbandingan yang sangat jelas antara kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat efektivitas sistem pelayanan publik. Berikut kita tampilkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat efektivitas sistem pelayanan publik itu sendiri. 1. Profesionalitas dan kualitas pengajar yang masih rendah dan tidak merata, terutama pada sekolah yang berada di daerah pelosok. Sehingga banyak sekolah di desa yang kekurangan guru ahli dan pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memperhatikan profesionalitas dan kualitas pengajar, dengan memberikan pelatihan melalui diklat dan workshop, terutama pada daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah. 2. Waktu untuk menempuh pendidikan wajib terlalu lama dengan sistem pendidikan yang kurang efektif, sehingga banyak pelajar yang bersekolah hanya karena tuntutan pemerintah atau orang tua. Solusi untuk menangani hal tersebut yaitu mengoptimalkan sistem pendidikan dengan memperbaiki sikap dan moral pelajar sejak dini, serta memaksimalkan minat dan bakat pelajar sejak remaja. 3. Budaya Indonesia yang sulit menerima kritik dan saran, serta penyampaian kritik dan saran yang masih belum dimanfaatkan dengan benar. Cara mengatasi masalah ini yaitu dengan mengoptimalkan penampungan kritik dan saran, serta memaksimalkan hak dalam berpendapat untuk menyampaikan kritik dan saran dengan baik. 4. Kurangnya fasilitas dan dukungan terhadap pelajar dan pengajar yang berprestasi. Hal ini dapat membuat pengembangan potensi mereka menjadi terhambat. Solusi dalam hal ini yaitu dengan memfasilitasi dan mendukung secara penuh kepada para pengajar dan pelajar, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sistem pendidikan yang mengharuskan anak menguasai segala bidang, sehingga membuat bakat dan potensi mereka menjadi sulit dikembangkan. Kita bisa mengatasi masalah ini dengan cara menerapkan sistem pendidikan dengan kurikulum yang fleksibel, agar pelajar dapat lebih bebas dalam berekspresi. 6. Kesejahteraan pengajar yang kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan banyak pengajar, terutama yang bersifat honorer. Mereka mengambil pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan alhasil, pekerjaan utama mereka sebagai guru menjadi kurang maksimal. Dalam hal ini, diharapkan pemerintah memperhatikan kesejahteraan pengajar, terutama pada pengajar honorer,
agar semua dapat berperan dalam memajukan kualitas pendidikan dengan maksimal. 7. Keterbatasan biaya untuk menunjang pendidikan, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga akses untuk menunjang sarana dan prasarana menjadi sulit dijangkau. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan anggaran demi menunjang sarana dan prasarana, serta akses penunjang untuk meningkatkan efektivitas belajar. 8. Kurangnya beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, terutama bagi pelajar yang berpotensi. Solusi dalam masalah ini yaitu memberikan beasiswa pada siswa yang kurang mampu, terutama pada pelajar yang berpotensi. Contohnya seperti pemberian beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah ke jenjang berikutnya, serta pemberian beasiswa untuk mengikuti lomba-lomba tertentu, yang nantinya dapat membantu memberikan peluang bagi pelajar agar dapat berprestasi. Jadi, kita dapat melihat sendiri bahwa sistem pelayanan publik di sektor pendidikan yang merupakan faktor terpenting saja masih memiliki banyak permasalahan. Lalu bagaimana dengan sistem pelayanan publik lainnya? Tentu, bila dikupas lebih dalam lagi, saya rasa masih ada permasalahan yang ada dan perlu dievaluasi agar dapat memberikan perubahan. Dari penjelasan tadi juga dapat kita lihat bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem efektivitas pelayanan publik. Namun, kembali lagi, semua cara tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya keseriusan dari pemerintah. Tak hanya pemerintah, seluruh lapisan elemen masyarakat juga harus ikut andil dalam memajukan serta meningkatkan kualitas bangsa. Dengan begitu, program Indonesia Emas 2045 dapat terrealisasi.